Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dan pada hari ini ada Sato juga ya. Jadi pada hari ini kenapa Sato ada di video ini? Biasanya dia nyari semuanya untuk urusan administratif, lalu untuk media, editing semua Sato yang urus. Jadi buat kalian yang mikir kita satu orang, enggak ya, kita beneran dua orang dan bukan orang pribadi ganda gitu ya. Karena ada yang bilang gitu, jangan-jangan satu orang yang sama nih. Satu orang yang sama, enggak kita duaan ya. Jadi kita satu tim yang dynamic duo mungkin ya. Nah jadi pada hari ini Sato ingin ngobrol juga soal ini karena kebetulan Net89 ini dia punya satu pengalaman ditawarin berkali-kali gitu. Kalau gue pribadi ada ditawarin. Oh, bentar. Sebelumnya ya buat yang kalian belum tahu, hari ini kita akan membahas Net89 ya. Net89 ya. Sorry ini. Net89 dan apa ya? Robot trading in general dan resiko dari investasi itu apa gitu ya. Ya terutama lebih ke robot trading gitu ya. Benar. Jadi ya Net89 kita tahu bahwa sekarang dia itu dibekukan dananya. Ya dari 4 brokernya semuanya tidak bisa dicairkan. Itu yang kita dapat informasinya sekarang. Nah tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu, kita tidak bilang Net89 scam atau apapun ya, belum ya, karena beritanya otomatis masih sangat baru sekali ya. Jadi kita masih belum berani komen dulu. Tunggu sampai benar-benar sudah ada kepastian. Tapi yang pasti hari ini akan kita ulas ya, kenapa gitu, dan pendapat kita seperti apa gitu. Karena gue pribadi kayaknya 2 tahun lalu tuh udah mulai ditawarin Net89. Jadi Net89 ini bukan satu robot trading yang baru sebulan 2 bulan, ini udah tahunan. Ya, seperti yang kalian tahu, Sultan itu sangat pendek ya. Prematur ya umurnya, setahu gue cuma 3 bulan deh dia. Nah Net89 ini sudah cukup lama ya berdirinya. Cukup lama. Ya dan sebenarnya lebih kayak gini. Jadi Net89 ini ada beberapa fakta-fakta ya. Yang pertama ini ya. Ini yang baca Sato ya, karena gue nggak pakai kacamata. Nah buat lo yang nanya kenapa gue nggak pakai kacamata lagi, karena ternyata kalau dipasang di sini lama-lama rusak kacamata gue ya. Jadi akhirnya gue putusin buat nggak pakai lagi ya. Jadi Sato yang baca. Oke, jadi fakta yang kita harus tahu mengenai Net89 ini adalah dia itu fasilitator untuk menyediakan robot trading. Seperti yang kalian tahu ya, di robot itu memang hal yang sangat umum di dalam dunia trading ya. Tetapi what kind of robot you're using itu yang sangat penting. Nah, Net89 itu mungkin seperti apa ya, di kriptonya tuh kayak Royal Q mungkin ya. Nah, tetapi yang anehnya itu dia tuh menyediakan ada 4 broker. Itu pertama di BlaFX, Global Premier, Max Global FX, dan Zentrade. Nah, ternyata 4-4-nya itu dari teman gue ya, dari teman yang ngajak gue, karena ya seperti yang kalian tahu ya, gue sama Toshi sering banget diajak. Dan dia nanya pendapat kita ini gimana nih, kok kayak gini. Dan kebetulan kita juga dapat beberapa data dari dia ya. Nanti kita akan taruh di sini ya. Ya antara sinilah nanti. Ya kita akan taruh. Itu tuh isinya pemeliharaan sementara akun Anda. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Itu di Max Global FX. Dan di website resminya mereka itu ada tertulis, sehubungan dengan adanya permintaan dari PT Symbiotic Multitalenta ya, PT SMI ya, untuk memenuhi syarat hal yang dipersyaratkan oleh regulator di Republik Indonesia. Maka untuk sementara ini kegiatan trading dan menonaktifkan sistem exchanger. Kami dari Smart EcoTrade Pte Ltd Singapura sedang berkoordinasi dengan pihak broker untuk menyiapkan jalur baru untuk sistem deposit atau withdrawal yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya apa ya? Jadi intinya tidak bisa diapa-apakan dananya. For now nggak bisa diapa-apain. Mungkin nggak nanti dia nemuin jalan. Technically mungkin aja. Tapi gini guys. Disclaimer dulu, this is not the first time. Sudah ada pernah robot-robot forex yang seperti ini, brokernya tidak bisa di WD. Nanti katanya nanti sudah ada juga kasus seperti itu ya. Nanti dan sampai sekarang nggak pernah bisa di WD. Jadi ya ini red flag gitu kesannya ya, red flag. Dan satu lagi, tadi kita kayaknya baru dapat ya newsnya. Yang mana nih? Yang bonus ternyata masih bisa di WD. Oke, gini guys. Bonus aman, Bro, masih bisa ditarik. Oh iya. Berarti itu gue jadi berpikir lagi, ini bonus masih bisa ditarik. Kan brokernya dibekukan. Kok masih bisa ditarik? Berarti duitnya bukan di broker dong kalau seperti itu. Nah, ya itu juga ya. Itu menjadi hal yang shady lagi ya. Itu masih spekulasi ya, masih ya simpang siur karena literally baru terjadi. Walaupun karena ya kita pribadi juga ya, tidak kita pribadi ada. Juga nggak ada di dalamnya gitu ya. Tetapi
kita dengar berita bahwa katanya kalau pembagian bonus masih bisa ditarik. Iya, nggak ngerti lah kenapa bisa seperti itu. I don't know mereka pakai sistem seperti apa, tetapi yang pasti brokernya itu sedang dibekukan empat-empatnya. Nah mungkin gini, yang menjadi satu yang vital adalah begini nih. Harusnya kan Net89 ini kalau dia adalah satu platform robot, kalau robotnya bermasalah, robotnya saja bermasalah. Kesannya gini, kalau lu trade misalkan dengan berbagai macam robot kripto, ada banyak ya, ada CryptoHopper, ada banyak banget lah yang sistemnya API gitu ya, Royal Q dan lain-lain. Andaikan penyelenggara robot ada masalah, ya sudah stop aja kan, lu paling rugi dari sewa robot. Tetapi yang menjadi bingungnya adalah di sini tiba-tiba jadi kesannya kayak Binance-nya mereka stop juga gitu loh. Itu yang bikin aneh Nah, ya. itu yang bikin aneh. Gitu. Karena seperti yang kalian tahu API itu bukan cuma API ya. Robot itu plug and play. Harusnya Jadi plug and play. dimanapun bisa dicolok gitu. Kesannya Asalkan seperti brokernya itu, support lah asalkan gitu ya. support dengan API. Nah, tetapi yang jadi permasalahan itu kesannya kayak pakai CryptoHopper-nya di freeze. Lah, tapi Binance-nya juga di freeze gitu. Iya. Itu yang bikin aneh gitu. Padahal harusnya entitas terpisah, gitu Iya, kan? benar. Nah, kalau kesannya penyelenggara robot stop dan broker semua empat-empatnya stop juga di waktu bersamaan, Berarti harus ada hal yang dicurigai. iya dicurigai. Kenapa? Karena maksudnya kayak loh, Apakah ini satu entitas? apakah jangan-jangan mereka satu entitas bersama-sama bermain di dalam? Karena seperti yang kalian tahu ya, memang banyak banget ya, ini bukan pertama kalinya seperti ini. Seperti apa ya? Ada negara khusus yang memang banyak untuk permasalahan broker ya. Ya, jadi gini lah disebutnya regulators yang offshore. Salah satunya itu di Seychelles ya. Di mana mereka memberikan regulasi yang loose gitu kesannya, di mana project-project scam itu banyak terjadi gitu. Nah, jadi seringkali broker-broker itu yang regulated tapi very loosely itu di situ. Dia diregulasikan di negara-negara tersebut. Biasanya itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai. Di dalam Ponzi atau money Ya, game. Ponzi, money game, mereka memakai broker-broker seperti itu. Gitu. Nah, dan satu lagi mungkin yang sedikit membingungkan adalah begini. Kalau Net89 benar-benar ingin kesannya secure, gitu, kenapa dia nggak pakai broker besar? Gitu, kenapa misalnya nggak pakai di Australia bisa pakai Pepperstone, atau mungkin kalau di Indonesia mau pakai Hot Forex mungkin, atau mungkin mau pakai Insta Forex, atau mungkin FXCM dan lain-lain. Yang sudah jelas. Ya, yang maksudnya sudah banyak orang Memang trading trade di situ gitu. Tapi kalau dari nama 4 ini ya, kita lihat namanya apa aja sih ya. Kita lihat namanya itu, broker dia itu ada yang pertama BLAFX, BLAFX. Lalu ada Global Premier, ada Max Global FX, dan Zentrade. Nah, seperti yang kalian tahu, gue pribadi dulu trader forex dan commodities. Ya, jadi gue udah pernah coba beberapa broker-broker yang lumayan lah gitu. Ya, yang lumayan besar, ada juga yang kecil. Yang di Indonesia juga ada yang gue pernah coba. Tapi gue nggak pernah dengar 4 ini. Gitu. Nah, kalau misalkan mereka benar-benar cuma hanya penyelenggara saja, kenapa nggak di broker-broker besar? Gitu. Sama seperti kalau di kripto kesannya, kenapa nggak di Binance? Gitu. Ya, atau di Bybit, atau di Bybit, di Huobi, di exchanger yang memang sudah ternama, ya, yang mempunyai reputasi yang baik gitu loh. Nah, kenapa rata-rata robot forex yang di waktu bersamaan lucunya yang memberikan return yang stabil itu seringkali di broker-broker yang unregulated sama sekali gitu ya. Yes, benar. Atau regulasinya sangat loose gitu kesannya. Kenapa gitu loh? Nah, kalau menurut gua korelasinya adalah karena ya mereka bisa bekerja sama dengan brokernya gitu. Jadi ya kesannya bisa bermain di MC kan atau di ya macam-macam. Oh iya, buat yang kalian belum tahu ya, kalian bisa nonton dari konten Pak Roy Sakti. Ya, Roy Sakti. Dia itu baru mungkin berapa hari lalu ya, dua hari lalu dia baru menjelaskan ada 4 escape dari scams. Atau itu apa? Ya, atau Ponzi lah, Ponzi lebih tepatnya ya, Ponzi. Yang pertama itu adalah tim dev atau penyelenggaranya kabur. Ya sudah kabur aja hilang gitu scam. ya. Kedua itu escape kedua adalah di-MC-kan. Ini yang paling umum. Seperti apa? Sunton dan ya. Yurika tuh baru-baru. Ya, itu juga baru-baru. Yurika juga baru di-MC-kan. Ketiga itu bikin token di kripto. Jadi escape-nya apa? Oh, nggak apa-apa. Kita jadinya di sini. Nanti lu bisa cuan dari sini. Sekarang gua tanya, lu kan untuk suatu kripto naik itu kan harus ada demand-nya. Demand-nya apa? Demand-nya apa? Keuntungannya apa gitu ya. Jadi at the end of the day went to zero, nothing ya. Atau bisa juga gini,
selain dari ke koin bisa kita akan mining koin tertentu. Yes, itu juga ya, satu itu. lagi ya. Ada yang apa ya? Dia tuh peralihannya tuh bilang, wah kita mau mining apa? Pas gua tanya gitu, mining Ethereum. Lah, kok mining Ethereum? Ethereum kan udah bentar lagi menuju 2.0 lagi menuju gitu. Jadi, nanti kalau udah seperti itu, escape-nya mau apa lagi gitu. Jadi ya gitulah. Dan ada satu lagi yang baru juga yang dibahas sama Paroi Sakti ya. Yaitu adalah mereka akan ada skenario baru yang disebutnya dibekukan oleh negara. Jadi dibekukan oleh negara maka dana tidak bisa ditarik atau disita lah kesannya. Nah buat lu yang pengen tahu detailnya boleh langsung lihat videonya Paroi Sakti ya, di mana dia jelasin dengan secara detail. Dan jujur gue lumayan tertarik gitu karena setahu gue baru 3 ini itu caranya, antara jadi scam aja kabur, jadi bikin token atau di-MC-kan. Nah ternyata menurut Paroi Sakti ada yang keempat, nanti katanya bisa dibekukan oleh negara. Nah yang ini ada sedikit indikasi kayak seperti itu ya, sedikit ya. Karena seperti yang kalian tahu memang banyak sekali ya robot forex itu yang sedang marak banget scams. Itu yang membuat pemerintah itu mengambil tindakan untuk memberantas. Nah ya I don't know, mungkin ini salah satunya. Kita bukan bilang ini scam atau apa. Kita nggak mengatakan Net89 scam for now kita nggak ngomong seperti itu. Karena baik lagi datanya masih cukup simpang siur, masih ada yang bilang masih sangat baru lah datanya. Tapi indikasinya not looking good at all. Dan dari awal pun gue udah dari awal ditawarin pun gue nggak percaya gitu. Bisa profitable-nya seperti itu gitu. Karena kalau bisa kesannya ada robot yang bisa sestabil itu semua orang sudah kaya gitu kesannya, semua. Jadi ya baik lagi gitu ya. Gini, mungkin ini tuh mentalitasnya mirip-mirip seperti sedikit ada sama dengan meme coins gitu rasanya. Membahas investasi in general gitu, dimana pengen kaya kalau bisa besok gitu ya. Kalau bisa lebih bagusnya kemarin gue udah kaya dari ini koin atau dari investasi apapun. Dan cenderung nggak mau pelajari. Misalkan koin tertentu gitu, wah nggak peduli, gue pokoknya hajar aja, yang penting gue besok sultan. Ya dengan pemikiran seperti itu, itulah yang sering kali membuat jadi ya ujung-ujungnya sering kena scam. Cuman satu kata sih, ujungnya apa? Greed. Serakah. Untung orang gitu misalnya, orang dikasih keuntungan bisa sebulan bisa 5%, 3%, kecil. Gue pengennya sehari 1%. Ya dan stabil gitu. Ya ujung-ujungnya seringnya kenanya jadi robot-robot yang masuknya ke Ponzi. Gitu. Jadi ya gini, salah satu buat kalian yang penasaran nih Ponzi seperti apa, kalian coba boleh pelajari Bernie Madoff. Bernie Madoff itu adalah orang yang membuat Ponzi terbesar sepanjang masa dunia ini ada. Ya kerugiannya berapa puluh miliar sih. Sangat besar sekali. Dia baru meninggal di penjara. Dia di penjara seumur hidup ya. Dan basically ya 2021 dia meninggal di penjara. Anaknya bunuh diri, yang satu lagi nggak tahu kemana ya. Jadi intinya apa? Kenapa Bernie Madoff bisa ketahuan dia Ponzi? Simple, karena satu hal, karena returns-nya nggak make sense, returns-nya stabil. Padahal gini loh, maksudnya nggak make sense itu bukan dia ngasih 100% dalam sebulan, no, tapi returns-nya terlalu konstan, gitu loh. Kesannya sebulan dia bisa kasih 3%, tapi konstan tiap bulan 3. Ada yang curiga, kok bisa 3% terus? Dihitunglah, dilihat, nggak make sense. Dia nggak bisa make that trade. Nah. Ujung-ujungnya dari situ diperparah sama 2008 krisis Amerika Serikat, terbongkar. Jadi indikasi paling gampang nomor 1 adalah apa? Kalau sampai profit konsisten, terlalu konsisten. Gitu. Jadi biasa tuh ada embel-embel tuh sangat khas sekali. Ya ini gue udah ini based on experience ya. Yang gue ditawarkan itu seperti apa? Bro udah join aja, ini lagi pandemi kayak gini, lu kan udah pakai duit tabungan lu mau nggak ngasilin duit cepet? Udah ini WD-nya gampang. Nih pertama nih, WD-nya gampang. Terus udah gitu kedua apa? Lu tinggal diem, passive income. Nah biasa orang itu kalau sudah dengan dua ini saja langsung tergiur. Karena kenapa? Kesannya ada hope yang diberikan. Ya, hope. Sedang dalam masa-masa gini orang mencari hope. Bahkan harapan palsu pun dimakan. Ya, gitu. Nah, kita tentunya dalam masa pandemi seperti ini udah tahu nyari duit susah,
justru kita harus lebih berhati-hati lagi. Gitu, lebih berhati-hati lagi untuk jangan sampai terjerumus di dalam skema-skema Ponzi yang dibungkus dengan trading. Karena itu banyak banget. Dan akan ada banyak lagi yang seperti the next Sunton, the next apalah. Sunton dan kawan-kawannya gitu. Karena kenapa? Karena human nature selalu ada greed di dalamnya, ada keserakahan. Nah, tinggal kita bisa nggak kita kontrol keserakahan kita pakai logika kita, make sense atau enggak. Itu kalau nggak make sense, ya jangan dimasukin, jangan dipaksain masuk. Gitu. Sama juga seperti apa nih? Lagi marak juga binary option, ya. Jadi sebenarnya binary option itu kita bisa lihat itu sebenarnya judi, guys. Kalau mau ngomong sebenarnya judi. Itu hanya tebak akan naik atau turun. That's it. Kalau lu benar nembak lu dapat 80%. Kalau lu kalah semua duit lu hilang 100%. Nah, jadi gini. Jadi lebih tepatnya apa ya? Judi. Buat apa lu ikutan sesuatu yang win rate-nya pun nggak 50-50. Iya, lu main Tasyaw aja 50-50 gitu. Buat belum yang tahu Tasyaw ya besar kecil gitu. Kalian dilempar gitu ya, lu taruhan berapa gitu loh. Itu aja 50-50 antara besar atau kecil gitu kan. Tapi ini kalau lu menang cuma dapat 80%. Tapi kalau lu kalah hilang semuanya. Dan satu lagi, kalau lu kalah, lu mau ikut lagi, lu harus dikali minimal 2,5%. 2 sampai 2,5 kali lipat dari modal pertama. Artinya apa? Didesain untuk lu kalah basically. Lu didesain untuk kalah di situ. Didesain untuk kalian mau sampai seberapapun akan bisa hancur dengan satu kali saja tebakan kalian yang salah. Karena jadi, itu trading itu bukan tebak-tebakan, guys. Trading itu menganalisa market, ya. Kita buat orang yang wah kan zaman sekarang trading tuh lagi in banget nih. Pengen cepat kaya dari mana? Dari trading. Pas ditanya apa? Binary option, ya. That's not trading, that's gambling. Karena kenapa? Itu kesannya kayak gini. Trading itu lu beli trading ya bener ya, jangan DJ traders itu buy high sell low. Yang bener itu lu beli di bawah terus sell di atas. Itu trading lah, beli di support. Yes. Turun lagi ya udah averaging di support lagi. Makanya kita selalu bilang jangan all in. Jangan all in, averaging lah harga lu gitu. Walaupun mungkin lu gatal ngeliatnya, aduh bang tapi naik bang, ya nggak apa-apa, averaging aja, averaging up. Udah kena target TP, jangan hawak atau jangan greedy. Wah masih bisa naik lagi, tiba-tiba pas turun, aduh bang sangkut, gitu, ya. Jadi, ya intinya sih gitu ya. Intinya sih, intinya sebenarnya satu sih, day, menahan greed. Orang yang bisa menahan greed itu yang bisa sukses sebagai trader. Menahan greed, menjaga risiko itu sangat penting. Dan satu lagi mungkin yang lebih penting juga, seperti quote-nya Warren Buffett. Ya. Kalau Warren Buffett ngomong spesifiknya di stocks ya, tapi ini bisa dipakai juga untuk semua investment in general, gitu ya. Jadi markets itu adalah satu alat atau satu tempat di mana itu adalah pemindahan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar, gitu ya. Jadi semakin lu nggak sabar, peluang lu untuk jeblok di market semakin besar, gitu. Jadi itu salah satu yang paling simpelnya harus kalian ingat. Semakin lu nggak sabar di market, semakin mudah lu hilang uang di market. Ya dengan apapun instrumennya, robot, binary, lu trading manual pun, kalau lu dengan mindset seperti itu, ya ujung-ujungnya lu bukan yang menambah uang, tapi mengurangi uang. Ya, lu akan jadi orang yang menyumbang di market, bukan mendapatkan profit di market. Yes. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik hari ini apa ya? Jangan terlalu mudah menerima sesuatu yang too good to be true. Yes. Karena nyari uang itu susah, guys. Nyari uang itu ya puji Tuhan ya, yang zaman sekarang pandemi yang tidak terduga ini aja, puji Tuhan aja orang sudah punya pekerjaan, itu suatu privilege. Ya, bisa punya pekerjaan. Karena banyak sekali yang di PHK. Nah, kalian bayangin, kalian sudah kerja keras, sudah mendapatkan posisi, tiba-tiba hilang begitu saja. Di mana? Di investasi bodong, di meme coins. Karena gini loh, binary option gitu ya. Ya, binary option. You're playing with a ticking bomb. You'll never know when it's about to explode gitu. Jadi investasi itu kita harus memikirkan, mungkin kalian udah bosan kali ya dengarnya, memikirkan resiko dulu, baru peluang profit. Yes. Kalau terbalik, ya nasibnya pun akan terbalik. Iya, nasibnya akan terbalik seringnya. Gitu. Ya kadang-kadang ada orang bilang, tapi bang kalau masuknya tepas gitu. Iya pas nggak pasnya itu, lu tahu dari mana? Tahu dari mana gitu? Mau tahu dari mana pas nggak pasnya gitu loh? Oh pakai pengalaman bang. Ya pengalaman lu bayar berapa gitu buat kena Ponzi gitu loh, buat sampai lu jadi expert Ponzi gitu kesannya ya. Ya bisa aja lu menjadi expert Ponzi, ya udah lu jadi ya kesannya professional gambler gitu. Ya sudah gitu.
lu pelajari gitu. Tapi maksudnya kalau gue pribadi di channel ini, kita adalah channel investasi. Jadi iya nggak akan ke daerah situ itu kesannya. Ya, jadi baik lagi, lu harus kalau lu bener-bener niatnya investasi, ya harus mau bersabar. Gitu. Bersabar karena Roma tidak jadi dalam semalam guys. Yep. Ya, great things take time. Ya, jadi nggak ada istilahnya wah si A kaya dari trading sekali trade. Oh gampang ya, gila lihat tuh orang bisa beli Ferrari murah guys, katanya murah. Ya cuma dengan trade dalam waktu cukup singkat. Ya kalian harus pelajari kenapa bisa seperti itu gitu kalian ya. harus lebih apa ya? Jangan mau untungnya saja, tapi kalian harus research. That's why kalian mau di project apapun juga harus research. Cari fundamental yang bagus, lalu cari TA-nya. Ini gimana nih entry gua kapan gitu. Yes. Itu cara yang so far Kita efektif banget. Udah cukup besar lah. Dan beli fundamentals itu gue rasa. Buy the fundamentals. Karena gini, banyak orang yang berpikir mungkin, wah Bang Toshima cuma benci aja meme coins, cuma teori doang, dia nggak tahu prakteknya. Gini guys, 2016-2017 buat kalian yang sudah ikut YouTube channel gue cukup lama, tahu bahwa gue sudah pernah bilang, gue sudah pernah kena meme coins zaman dulu yang disebutnya seringkali ICO boom ya. Dimana mereka wah janjinya luar biasa besar ya. Kalau sekarang kan kata-katanya burn. Nanti di burn akan hold auto sultan. Ya, hold atau sultan. Zaman dulu jujurnya masih lebih pakai otak gitu loh. Yeah. Zaman dulu mereka masih bilang, lihat kita akan pakai teknologi ABC gitu. Ya, yes. Wah panjang. Nih lihat nih roadmap kita. Minimal masih ngebohongnya berusaha gitu loh mereka. Tapi ya nggak dijalankan gitu. Akhirnya apa? Koin-koin tersebut yang ngepam-pam itu ujung-ujungnya mati. Gitu. Dan gue masih ada di wallet kok sampai sekarang. Masih ada di wallet buat gue ngingetin, don't do it again. Jangan lakuin lagi. Gitu. Jadi jangan salah, gue udah pernah ngerasain gitu, beli koin pom-pom doang gitu, yang berdasarkan cuma hype aja. Gitu. Dan ujung-ujungnya nggak semua mati sih, tapi ya banyaknya ya sekarat aja diem gitu. Lu nggak bisa trade juga gitu. Masih ada harga, tapi lu nggak bisa trade juga di mana-mana. Alias bisa dibilang mati aja gitu. Yeah. Nah dan jujurnya akan banyak sekali meme coins akan seperti itu, menurut gue ya. Nanti akan terjadi seperti itu juga. Kedepannya itu meme coins itu menjadi ya the next ICO boom. Nanti setelah mungkin di cycle berikutnya ada I don't know, maybe ya, mungkin ada apa lagi gitu yang baru lagi gitu. Setelah ICO boom dan meme coins itu akan ada tren yang konyol lagi. Tapi kata-katanya semuanya sama kok. Menjual. Kata-kata propagandanya sama. Hold, lu akan kaya. Nih, tunggu. Nih ya, nggak apa BTC aja bisa. Kenapa koin ini nggak bisa? Banyaknya gitu kok, Bung. Kan sama. Meme coins juga banyaknya seperti itu. Gue curiga ini orang-orang yang sama gitu loh. Gue curiga ini orang-orang yang sama. Yes. Jadi janganlah sampai kalian yakin dengan satu koin tertentu, hold sampai mati karena cuma dengar di Telegram hold aja katanya gitu. Atau sultan. Dari mana gitu loh. Pas ditanya, "Oke, kenapa bisa naik?" Enggak tahu. Gitu. Use case-nya apa? Enggak tahu. Ya, saat diajak argumen, tidak ada yang bisa diargumenkan. Iya, saat diajak berargumen, mana datanya? Enggak, cuma wah pokoknya lu ya ini mungkin nanti satu harus di blur ya, harus di beep nanti ya. Ada masalah. Ada masalah ya. Jadi intinya apa? Intinya coba lihat fundamentals dulu, jaga resiko. Ya, kayaknya udah kelamaan juga ya mungkin ya. Juga ya. Mungkin buat kalian yang tertarik dengan pengalaman kita gimana sih gitu di dalam dunia kripto, cara menghadapi bear market, cara menghadapi market yang yang kondisinya seperti ini tuh seperti apa gitu. Karena kebetulan memang kita bukan bilang kita sudah sangat senior, tapi ya dibilang bentar juga tidak ya. Sudah bukan menuju ini masuk tahun ke-6 kita di dunia kripto. Mungkin kalian yang pengen kita lebih ke sharing-sharing atau mungkin kalian suka ini gue ikut di dalam segmen seperti ini, bisa komen di bawah. Nanti mungkin kita akan bikin Q&A atau mungkin kita bikin saja lah ya. Dalam beberapa hari kemudian kita mulai tampung pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau yang kalian ingin bertanya boleh mungkin pakai hashtag Q&A. Jadi biar gue tahu ini kalian nanya buat Q&A gitu ya. Oke, mungkin seperti itu saja pada video hari ini. Jadi jangan lupa untuk seperti biasa like, subscribe, klik bell icon, and see you in the next video.